Di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, juga ada aset milik MY dan FH. Hunian berkonsep apartemen dan kos ini ditawarkan oleh PT Duo Properti Lestari sejak Maret 2024. Harga per unitnya dibanderol mulai dari 150 juta rupiah. Namun faktanya, gambar yang dimunculkan di video saat itu jauh berbeda dengan kondisi di lapangan saat ini. Dua tahun lebih sejak prosesi peletakan batu pertama, hingga kini belum ada unit yang terbangun. Di kawasan seluas 3,5 hektar ini, rencananya akan dibangun 1.200 unit apart kos. Targetnya menyasar ribuan pegawai pabrik di kawasan industri Cikarang, namun kini ternyata mangkrak. Di lokasi ini, Realitas menemukan 2 lembar memo internal berkepala surat PT Duo Properti Lestari. Isi memo ini makin mempertegas simpul kerajaan bisnis dan modus operandi pencucian uang tersangka FH dan MY. Nah, ini disebutkan transaksinya harus dilakukan melalui aplikasi Icon. Tidak diperbolehkan menarik ini. Nah, aplikasi Icon ini dimiliki oleh PT Icon Triarta Mas. Nah, perusahaan ini dimiliki oleh Fitri Hadi yang merupakan suami dari Mary Yuniarni. Diketahui tahun 2019 silam, Koperasi Karyawan Bursa Efek Indonesia juga menggandeng aplikasi Icon. Saat itu, FH menjabat sebagai Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Resiko BEI. Icon adalah aplikasi dompet elektronik yang berfungsi sebagai mesin Electronic Data Capture atau EDC digital. Kopi dari hati The Millennial City resmi dibuka. Kita hitung sama-sama. 3, 2. Di mana ada Fitri Hadi, di situ ada DSI. Itulah benang merah yang tergambar dari fraud PT Dana Syariah Indonesia. Realitas menemukan jejak digital FH dan MY saat peresmian sebuah coffee shop yang berada persis di belakang kantor pemasaran Millennial City Cikarang. Kami komit sebagai pemilik untuk mengembangkan semuanya ini. Dari perencanaan kita ya, ada hunian yang jumlahnya cukup banyak, kalau tidak salah ada 1.000-an unit ya. Nantinya kalau jadi, dengan adanya The Millennial City ini membantu para sales untuk produk knowledge kepada calon customer ketika mereka datang, sales berkorban dikit dong, keluarin berapa harganya kopi, 15.000, 18.000, maka dijamin pasti NUP dan closing. Realitas juga menelusuri jejak Fitri Hadi di Jawa Barat. Diketahui PT DSI juga menjalin kerjasama dengan Bank Al Barokah. Di bank ini, ternyata FH tercatat sebagai pemegang saham pengendali sekaligus pemegang saham mayoritas. Kepemilikan saham FH dan kerjasama DSI dengan BPRS Al Barokah sama-sama di tahun 2024. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkap, aliran dana DSI ke perusahaan cangkang maupun perorangan yang terafiliasi sebesar 1,2 triliun rupiah. Sementara dana yang disalurkan untuk pembiayaan properti hanya 10%. Sebagian dana bahkan mengalir untuk membiayai pengadaan motor listrik senilai seratusan miliar. Pembiayaan motor listrik dimaksud tidak lain oleh PT Surya Finansial Utama yang beralamat di Gedung Prosperity. Dari hasil penelusuran data Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, diketahui pemilik manfaatnya adalah Faris Hari Akila yang tidak lain adalah anak dari FH. Realitas juga menelusuri keberadaan PT Surya Ritelindo Utama atau S-Mart. Diketahui di perusahaan ini, nama Faris Hari Akila juga terdaftar sebagai pemilik manfaat utama. Kalau berdasarkan transaksi keuangan, itu banyak aliran dana ke perusahaan-perusahaan afiliasi dari DSI. Kami mencatat sebanyak 52 perusahaan afiliasi dari DSI yang menerima aliran dana dari para nasabah DSI ini.
Nah, sebagian besar malah dari perusahaan-perusahaan afiliasi tersebut itu tidak bergerak di bidang properti sebagaimana dijanjikan atau ditawarkan oleh PT DSI kepada masyarakat. Saya kira disitulah salah satu unsur pidananya karena dia mengelabui atau melakukan penipuan kepada para nasabah atau investornya. Nah, perusahaan-perusahaan tersebut ini ada karena ada uang itu atau perusahaan ini ada dulu? Ya, perusahaan ini ada yang baru dibentuk, ada yang memang dia beli. Jadi macam-macam usahanya gitu ya. Ada yang bergerak di bidang misalnya food beverage, ada bergerak di bidang motor listrik dan sebagainya. Jadi banyak sekali perusahaan afiliasi yang menerima aliran dana dari PT DSI. Tapi sebenarnya penyaluran dana untuk pendanaan properti itu ada atau tidak? Ada, memang ada. Cuma jumlahnya tidak. Harusnya kalau berdasarkan perjanjian kan semua dialirkan untuk pembiayaan properti. Artinya ada perusahaan properti yang membutuhkan funding. Nah, DSI sebagai perantara dia menghimpun dana dari masyarakat untuk disalurkan ke sini ke perusahaan properti tersebut. Nah, faktanya hanya sebagian, tidak semuanya ya disalurkan ke perusahaan properti ini. Dan perusahaan properti pun saya lihat juga perusahaan properti milik dia sendiri gitu ya. Jadi bukan ditawarkan ke perusahaan properti yang membutuhkan funding. Ada sih, tapi tidak banyak. Sosok Fitri Hadi diduga kuat sebagai aktor intelektual di balik kasus fraud DSI. Dana lender DSI mengalir jauh ke perusahaan jasa keuangan hingga retail yang dimiliki oleh petinggi DSI sendiri. Dunia investasi dan sebagainya memang dunia yang kerap memang dijalani oleh FH.